Nah, malam ini saya ingin sharing terkait dengan dunia kerja sesuai dengan tema ya. Dan saya akan membagi sesi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah saat kuliah atau sekolah atau saat belum bekerja. Kedua adalah saat akan melamar kerja, dan ketiga adalah saat sudah bekerja. Oke, kita mulai yang pertama. Saat kuliah dan sekolah atau saat sebelum kita masuk ke dunia kerja, apa sih yang kira-kira kita perlu siapkan atau apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini saran saya satu ini ya, banyak ikut kegiatan yang meningkatkan kompetensi, pengalaman, dan keterampilan teman-teman nih. Contohnya ikut berorganisasi, kemudian ikut seminar, ikut lomba-lomba gitu. Kenapa sih organisasi penting dan menjadi salah satu hal yang sering ditanyakan ya di dunia kerja? Karena di organisasi ini kita bertemu dengan banyak orang, ya di situ pasti ada bagaimana kita menyelesaikan suatu problem, bagaimana kita negosiasi, kemudian bagaimana kita menggolkan suatu tujuan itu ada di organisasi. Nah, ini menjadi biasanya menjadi pertanyaan saat wawancara gitu. Pernah organisasi nggak? Pernah ikut kepanitiaan nggak? Ini sangat penting ya. Jadi sebisa mungkin ikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus mengenali potensi dirinya gitu ya. Misalnya teman-teman ini jago nih public speaking, nah itu harus dikuatkan juga. Kemudian teman-teman ternyata punya potensi jago negosiasi atau debat, nah ini juga perlu diketahui, dan kekurangannya juga perlu diketahui sehingga teman-teman bisa melatih atau memperbaiki kekurangan yang ada. Ketiga adalah meningkatkan soft skill yang kira-kira dibutuhkan dalam dunia kerja gitu. Soft skill ini macam-macam ya, ada tadi yang saya sebutkan mungkin public speaking, kemudian bahasa asing ya, desain grafis, bikin film dan macam-macam, atau terkait dengan pola komunikasi gitu ya, cara dandan dan sebagainya. Ini penting karena nanti di dunia kerja soft skill ini lebih berpengaruh juga terhadap proses kerja teman-teman. Contoh, saya dulu suka menulis dan saya kebetulan aktif di pers mahasiswa, dan alhamdulillah saya coba kembangkan potensi itu dan beberapa tulisan saya berhasil dimuat di media cetak. Dan ini cerita dari bos saya waktu itu adalah salah satu saya kemudian direkrut di Astra ini adalah karena salah satu kemampuan saya yang menulis ini menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi kebetulan Astra membutuhkan juga seorang yang bisa membuat laporan keberlanjutan. Nah, kemampuan menulis saya ini ternyata dibutuhkan. Nah, kemudian yang keempat adalah perbanyak jejaring atau banyak teman. Banyak teman ini berarti banyak pengalaman yang nanti bisa kita dapatkan ya. Bisa jadi nanti kalau temannya sudah bekerja, temannya itu ngajak kita karena tahu kompetensi kita. Teman yang sudah bekerja itu mengajak kita untuk ikut bekerja di bidangnya. Ini saya pernah alami juga saat saya diajak bekerja di salah satu lembaga riset di Jogja, karena teman saya sudah bekerja di sana, teman saya tahu kompetensi saya diajak untuk bekerja ke sana. Lumayan untuk nambah portofolio ya, mungkin setahun 2 tahun bisa menjadi portofolio teman-teman. Kemudian sebelum bekerja kita harus cari tahu nih tentang perusahaan mana yang menjadi impian kita. So ini penting juga karena kita tahu kalau perusahaan itu menginginkan orang-orang seperti apa, kita bisa mempersiapkan diri. Hal-hal yang mungkin dibutuhkan untuk bekerja di sana itu dipersiapkan diri. Misalnya teman-teman pengen bekerja di perusahaan multinasional, teman-teman berarti kan harus belajar bahasa asing ya, atau belajar presentasi yang baik. Ini yang menjadi hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan. Mungkin kita ringkas ya, saat kuliah itu kita pertama satu harus cari kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi, pengalaman, dan keterampilan. Kedua adalah teman-teman harus pahami potensinya. Potensinya seperti apa, itu dikuatkan. Kekurangannya seperti apa, itu kemudian dilatih, ditutup gitu ya. Kemudian tingkatkan soft skill. Soft skillnya bisa menulis, bisa public speaking, bisa bahasa asing, dan sebagainya. Kemudian perbanyak jaringan, dan terakhir adalah cari tahu perusahaan yang mau dituju gitu. Oke, kita masuk sesi 2. Saat mulai melamar kerja, saya ingatkan betul yang pertama ini adalah jangan mudah tertipu dengan pengumuman lowongan kerja yang belum terverifikasi, misalnya via WA atau via email yang domain emailnya nggak jelas gitu. Nah, ini teman-teman harus verifikasi, cari sumber yang benar-benar bisa memverifikasi informasi lowongan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah buat
kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang menarik dan mudah dipahami oleh orang lain atau mudah dipahami oleh yang akan merekrut gitu. Jangan terlalu panjang, jangan bertele-tele. Nah, nanti mungkin bisa lihat saya kasih referensi untuk tips-tipsnya membuat CV yang oke. Ya, karena orang lihat CV ini nggak lama, sekali lihat harus dia bisa dapatkan apa inti dari teman-teman. Kalau bisa ya portofolio teman-teman, capaian teman-teman itu yang harus ditonjolkan. Kemudian kalau bisa ikuti website atau media sosial lowongan kerja yang terverifikasi. Contohnya misalnya LinkedIn atau Jobstreet gitu ya. Nah, ini bisa cari tahu di website yang oke, yang benar-benar ini verified, itu yang penting. Kemudian pahami proses rekrutmennya. Pola rekrutmen apa sih yang perlu dijalani? Misalnya ada wawancara, ada psikotes, ada tes akademik. Nah, ini teman-teman juga harus tahu dan pelajari bagaimana tes itu bisa dijalankan dengan baik dan benar. Dipelajari di YouTube banyak sekali. Nanti bisa lihat ada beberapa referensi yang coba saya berikan. Kemudian cari tahu juga iklim kerja dan fasilitas apa yang bisa diperoleh di perusahaan yang akan teman-teman masuki. Saat wawancara juga teman-teman harus tampil prima, tunjukkan bahwa memang teman-teman ini layak lah untuk diterima di perusahaan tersebut. Tonjolkan hal-hal yang memang potensial membantu teman-teman bisa masuk di perusahaan tersebut. Kemampuan, portofolio, gitu ya, pengalaman yang bisa mendukung teman-teman bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini semua nanti termasuk dokumen-dokumen apa sih yang perlu disiapkan dalam melamar kerja, itu ada di referensi YouTube nanti yang saya berikan. Mungkin banyak juga channel-channel YouTube yang juga bisa membantu teman-teman bagaimana melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan bonafit. Cukup banyak referensinya, bisa cari sendiri di YouTube ya. Kemudian saat mulai bekerja, nanti biasanya teman-teman setelah tes, berbagai tes akhirnya diterima di perusahaannya. Nah, ini teman-teman akan menjalani masa probation atau masa uji coba. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung perusahaannya ya. Nanti setelah diuji coba teman-teman kelihatan bagus, baru diangkat sebagai karyawan tetap. Nah, apa sih yang perlu disiapkan saat mulai bekerja? Yang pertama itu banyak belajar dan berusaha beradaptasi. Adaptasi ini penting karena di dunia kerja ini sangat beda dengan dunia akademik ya. Jadi kalau di akademik mungkin banyak teori, kalau di dunia kerja ini mungkin banyak fleksibel juga ya, menyesuaikan dengan keadaan, harus mampu berhadapan dengan situasi yang bermacam-macam, dengan perubahan dan macam-macam. Nah, ini yang teman-teman perlu beradaptasi, banyak belajar, banyak tanya. Ini sesuatu hal yang rasanya perlu dilakukan juga. Kemudian berikan nilai tambah ke perusahaan. Jadi tunjukkan bahwa kehadiran teman-teman itu memberikan nilai tambah di perusahaan tersebut. Misalnya sebelum ada teman-teman nilainya perusahaan terus capaiannya cuma 9 aja. Setelah teman-teman datang nilainya jadi 15, jadi 20, jadi 21. Jadi peran teman-teman saat masuk ke perusahaan tersebut bisa memberikan manfaat. Kemudian terus tingkatkan ya kompetensi dan keterampilan ya, ikut training, ikut sertifikasi. Kalau misalnya perusahaan belum mau fasilitasi ya teman-teman coba untuk cari training gratis atau sertifikasi yang bisa teman-teman biaya sendiri gitu ya. Kecuali kalau perusahaan sudah memberikan fasilitas itu ya. Kemudian berani menerima tantangan baru. Biasanya karena baru takut gitu ya, wah ini belum menguasai. Terima aja tantangan pekerjaan baru ini, banyak belajar sehingga kompetensi teman-teman juga terus bertambah. Yang terakhir adalah terus berinovasi. Teman-teman harus menemukan problem dan selalu berinovasi. Kalau menemukan problem selalu berinovasi, karena inovasi ini akan meningkatkan produktivitas teman-teman gitu ya. Dicari solusinya kalau menemukan masalah, kemudian dicarikan problem solvingnya. Ini akan menjadi nilai tambah teman-teman dalam bekerja gitu. Dan selalu ya tentu saja sebagai umat yang beriman kita terus berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua diberikan kelancaran. Ini saya coba sertakan beberapa referensi belajar video. Jadi di sini ada video yang mungkin bisa membantu teman-teman. Saya coba pilihkan yang mungkin lebih cepat dipahami ya. Ada cara menghadapi wawancara kerja, kemudian gambaran kerja di perusahaan, ada tips membuat kurikulum vitae, dan berkas apa yang dibutuhkan dalam lamar kerja. Ini juga sudah saya coba carikan. Nanti cari sendiri aja nggak apa-apa, di YouTube banyak sekali. Nanti kita bisa diskusi
Mungkin setelah teman-teman membaca beberapa hal yang saya sampaikan di materi ini dan di YouTube yang saya lampirkan, ini sebagai awalan dari diskusi yang nanti kita lakukan di kuliah WA WhatsApp pada malam hari ini. Rasanya seperti itu awalannya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua.